Perang Bubat membuat pemerintahan Hayam Wuruk lebih terbuka. Dia tak tergantung pada Gajah Mada. Tanah lapang itu terletak di utara kota Majapahit. Lapangan Bubat namanya. Tadinya sebagai tempat Raja Sunda, Permaisuri, dan putrinya, serta para pengiring pengawalnya beristirahat, seraya menunggu diterima Raja Sanegara di Kedaton. Namun, disitulah Raja Sunda dan putrinya menemui ajal. Pernikahan Hayam Wuruk dengan sang putri Sunda batal. Setelah peristiwa di Bubat itu, para petinggi keraton cemas. Semua orang menuding Mahapatih Gajah Mada sebagai biang keladinya. Bersama sang Prabu, mereka meminta Gajah Mada menjelaskan tindakannya. Dia menjawab bahwa kebijakannya mensyaratkan agar setiap raja kecil mengakui kedudukan sebagai bawahan Majapahit sebelum menikmati hak-hak istimewa sebagai anggota imperium. Jika Raja Sunda tak sudi menerima ketentuan itu, sudah seharusnya ia tidak menerima lamaran terhadap putrinya dan tidak pula berlayar ke Majapahit bersama rombongan besar. Seolah-olah pernikahan itu melibatkan pihak-pihak yang sederajat, kata Gajah Mada. Namun, Gajah Mada mengakui sudah seharusnya dia terlibat dalam perundingan perkawinan itu sejak awal untuk meluruskan segala kesalahpahaman, jauh sebelum rombongan pengantin berlayar dari Sunda. Keraton Majapahit menyimpulkan ada beberapa orang yang bersalah dalam menangani urusan pernikahan itu. Namun yang paling bertanggung jawab secara langsung adalah Gajah Mada. Begitulah interpretasi dari Earl Drake, sejarawan yang juga mantan duta besar Kanada di Indonesia, tentang peristiwa di Bubat. Dalam Gayatri Rajapatni, Earl Drake menilai Gajah Mada yang kemudian menyesali kesalahannya dan meminta maaf dengan cara memohon cuti panjang yang akan dihabiskan di tanah miliknya di desa. Tragedi di Bubat, menurut para raton, terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357. Menurut Drake, peristiwa ini adalah malapetaka besar bagi Sunda. Di sisi lain, mendorong Majapahit merefleksi diri. Ada dampak positif setelahnya. Drake melihat Raja Hayam Wuruk menjadi tergugah dan berusaha untuk tidak lagi terlalu menggantungkan diri pada Gajah Mada dalam mengambil keputusan sulit di pemerintahan. Dia mulai langsung terlibat di dalamnya. Hayam Wuruk mencetuskan sistem pemerintahan baru. Dia membuat penguasa dapat memainkan peranan aktif secara langsung. Dia meminta pertimbangan dari keluarga dan pejabat senior sebelum mengambil keputusan vital. Ia melakukan serangkaian perjalanan ke berbagai daerah agar mengetahui isu-isu hangat di masyarakat, kata Drake. Salah satu caranya seperti digambarkan Prapanca dalam Nagara Kertagama tentang lawatan Hayam Wuruk ke Lamajang. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama menjelaskan, Sang Prabu dengan membawa rombongan kerajaan bertolak dari ibu kota Majapahit pada tahun 1359 Masehi. Dalam perjalanannya, dia melewati Kunir ke Basini terus ke Sadeng. Padahal 28 tahun sebelumnya, Sadeng adalah salah satu wilayah yang memberontak kepada Majapahit. Lawatan itu rupanya menjadi salah satu cara diplomatik Hayam Wuruk merekatkan kembali hubungan dengan wilayah bawahannya. Catat Mulyana. Namun, tanggapan atas pendekatan yang baru saja dilakukan oleh sang raja tak ditemukan dalam Kidung Sunda. Salah satu sumber kisah perang Bubat, melainkan hanya dalam Nagara Kertagama. Tentu saja, kata Drake, Prapanca tak bisa menandingi kejujuran si pendongeng Kidung Sunda yang telah menuturkan peristiwa Bubat dari sudut pandang yang tidak menguntungkan bagi raja dan Majapahitnya. Dalam Nagara Kertagama, peristiwa Bubat hanya disebut samar-samar. Kendati begitu, Prapanca masih fasih mendedahkan secara detil soal Hayam Wuruk muda yang menghayati nasihat ibunya dan belajar menjadi raja yang selalu hati-hati dan berbudi. Jelas Drake.
Tak demikian halnya dengan Gajah Mada. Ia memang pernah menjabat sebagai Mahapatih yang tangguh dalam pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Namun setelah kematian Gayatri, ibu dari Tribhuwana Tunggadewi, pada tahun 1350, rekam jejak Mahapatih legendaris itu pun mengalami pasang surut. Nama baiknya hancur dalam peristiwa Bubat. Corak kepemimpinannya yang dominan berhasil karena sifatnya yang menggebu-gebu dan tak sabaran itu disalurkan menjadi prestasi gemilang oleh seorang sosok kuat di keraton seperti Ibu Suri Gayatri, ujar Drake. Karena alasan itulah, menurutnya, keluarga raja membentuk Dewan Menteri yang baru pada 1357 sewaktu Gajah Mada menikmati cuti panjang. Para pangeran menarik kesimpulan bahwa tak seorang pun mampu menggantikan Mahapatih Gajah Mada, sehingga akhirnya menciptakan suatu Dewan Menteri yang dipimpin oleh menteri paling senior, katanya. Sebaliknya, para raton terkesan tak menyalahkan Mahapatih itu. Naskah itu menyatakan setelah peristiwa Bubat yang bersamaan waktunya dengan penyerangan tentara Majapahit ke Dompo, Gajah Mada menikmati masa istirahat setelah 11 tahun menjabat Patih Amangkubumi. Dengan kata lain, menurut Agus Aris Munandar, dalam Gajah Mada, biografi politik, Gajah Mada masih berperan di Majapahit setelah peristiwa Bubat. Dapat ditafsirkan bahwa Gajah Mada yang memimpin serangan ke Dompo. Pada 1364, Gajah Mada meninggal, kata dia. Terlepas dari itu, menurut Drake, sejak peristiwa Bubat, nampaknya tak ada keraguan kalau rakyat terkesan dengan pemerintahan Hayam Wuruk yang lebih terbuka.